Halo teman-teman, akhir-akhir ini kabar-kabar tentang bagaimana pemerintah melepas harga eceran daripada minyak sawit itu membuat harga minyak sawit di pasaran sana meningkat drastis teman-teman. Karena pada awalnya pemerintah itu mematok harga 14.000 untuk harga eceran minyak sawit. Tapi karena harganya yang segitu, banyak sekali yang mungkin menimbun stok minyak sawit ya, karena merasa mungkin akan sedikit kurang untung dari harga tersebut, akhirnya mereka tidak mengeluarkan stoknya, sehingga mengakibatkan banyak sekali stok-stok daripada minyak sawit itu yang habis, sehingga banyak sekali orang-orang yang kekurangan minyak sawit untuk mungkin sekedar untuk konsumsi pribadi di rumah ataupun untuk usaha. Dan itu sangat tidak menyenangkan karena yang menjadi kebutuhan masyarakat luas tiba-tiba tidak tersedia secara luas. Dan hal itulah yang membuat pemerintah melepas harga eceran, sehingga stok daripada minyak sawit itu dapat normal kembali. Sehingga bagi yang membutuhkan, melihat harganya ditimbang-timbang, dapat memutuskan untuk membelinya sekarang atau tunggu nanti harganya lebih turun, lebih aman, lebih normal. Dan itulah bagaimana langkah daripada pemerintah. Nah, hari ini saya akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak juga, minyak nabati, tapi bukan minyak sawit, teman-teman. Karena yang akan saya bahas adalah perusahaan yang memproduksi minyak kelapa, saingan daripada minyak sawit. Kalau tadi saya cek, harga daripada minyak kelapa itu kalau normalnya ya, kan ada yang 1 liter kan 40.000. Sedangkan minyak sawit kalau dalam harga normal, kita hitung deh sekitar 14 sampai 15.000. Jadi perbedaannya sekitar 2 kali lipat, teman-teman. Sehingga biasanya saya mengonsumsi minyak sawit di rumah juga. Mama saya kemarin beli 1 liter. Untuk yang merek yang lebih terkenal itu 20-an ribu untuk 1 liter. Bayangkan teman-teman, itu harganya udah mahal banget, meningkat banyak sekali dari 14.000. Lalu ada lagi merek yang jarang didengar, tetapi lebih murah. 2 liter itu sekitar 30-an ribu. Jadi bisa hampir 15.000 harganya, 15 16. Makanya biasanya konsumsinya minyak sawit karena memang lebih murah. Tapi untuk minyak kelapa sih saya jarang konsumsi ya. Terakhir kali saya mengonsumsi minyak kelapa itu puluhan tahun yang lalu. Sekitar waktu saya masih SD. Tahun sekitar 2008 gitu. Jadi udah sekitar 14 tahun sejak saya terakhir kali mengonsumsi minyak kelapa. Ya, memang udah lama banget karena memang jarang sekali kami mengonsumsi minyak kelapa. Itu pun dulu itu kayaknya dikasih sehingga kami mengonsumsinya. Ya, perbedaannya apa sih dengan minyak kelapa dan minyak sawit? Kalau tadi saya searching-searching itu perbedaan secara ilmiahnya, minyak sawit itu memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi daripada minyak kelapa. Ya, bagi teman-teman jangan salah, kalau misalnya kandungan lemaknya lebih banyak berarti kurang bagus dong. Enggak gitu caranya teman-teman. Cara untuk melihat lemak itu baik atau buruk itu dari kandungannya. Misalnya lemak itu kan dibagi menjadi lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Ada lagi yang namanya trans fat. Bagi teman-teman yang ingin mengonsumsi lemak yang baik itu yaitu memiliki lemak yang tak jenuh. Berarti bisa dibilang lemak yang baik. Sehingga lemak yang baik ini, lemak yang tak jenuh ini fungsinya lebih bagus. Karena mereka fungsinya tidak jenuh sehingga tidak menimbulkan plak-plak pada pembuluh darah. Karena itu biasanya kita harus memproses minyak itu dengan hati-hati, jangan dengan suhu yang terlalu tinggi. Karena misalnya kalau lemak itu digoreng, dipanaskan terlalu panas, itu susunan-susunannya itu dapat berubah menjadi lemak yang jahat, lemak jenuh, trans fat. Itu yang berbahaya yang dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ada kandungan lemak itu harus lihat dulu apakah itu lemak baik HDL atau lemak jahat LDL. Ada perbedaannya teman-teman. Dan untuk minyak sawit ini memang perbedaannya di kandungan lemak, tapi nggak terlalu beresiko lah ya. Minyak kelapa mungkin lebih kandungannya lemaknya lebih sedikit, tapi kalorinya lebih tinggi. Kalau dari yang saya searching, berarti perbedaannya kalau misalnya kalorinya lebih tinggi, mungkin ada kandungan lain seperti karbohidrat atau protein yang lebih tinggi daripada lemak. Biasanya yang dengan kalori tertinggi itu 3 itu tadi, karbohidrat, protein, dan lemak. Bagi teman-teman yang suka fitness, gym pasti tahu tentang istilah ini.
Jadi itulah saja perbedaannya kenapa harganya bisa sampai beda 2 kali lipat. Mungkin karena pengolahan daripada kelapa sawit yang lebih murah, bahan bakunya juga lebih murah, sehingga minyak kelapa itu kurang bisa bersaing. Tapi eksistensi daripada minyak kelapa itu masih ada, karena memang bagi orang-orang yang lebih suka minyak kelapa itu pasti akan tetap membeli minyak kelapa. Saya tahu bahwa perbedaan minyak kelapa dan minyak sawit itu ada. Dari segi rasanya itu beda. Biasanya yang minyak wanginya lebih kuat, dan itulah perbedaannya. Dan juga untuk konsumsi minyak kelapa mungkin untuk bidang lain lebih wangi gitu. Misalnya untuk pembuatan kue, pembuatan lain-lain mungkin minyak kelapa lebih beda gitu. Sehingga tetap ada yang konsumsi dan masih bereksistensi. Apalagi di tengah-tengah kenaikan harga minyak sawit yang udah tinggi banget teman-teman. Dari harganya 14.000 sekarang udah bisa sampai 20-an ribu. Sehingga mungkin akan membantu sedikit perkembangan daripada minyak kelapa untuk dikonsumsi teman-teman. Termasuk perusahaan yang kita bahas pada hari ini, yakni adalah Indo Pureko Pratama Tbk yang baru melakukan IPO dengan kode emiten IPPE atau kita manggil aja IP. Perusahaan yang satu ini memproduksi minyak kelapa ya. Sekali lagi saya bilang yakni adalah minyak kelapa, bukan minyak sawit. Sehingga produk yang mereka hasilkan itu berbeda dengan perusahaan seperti LSIP, AALI, lalu ada lagi TBLA dan teman-teman. Ya, bergerak di bidang industri pengolahan minyak buah kelapa. Didirikan pada tanggal 20 Maret 2019. Berarti udah sekitar 3 tahun teman-teman ya. Dan melakukan penjualan pada bulan Mei 2019 dengan produk virgin coconut oil. Pabriknya berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Ya. Kenapa minyak kelapa di Indonesia bisa tumbuh begitu subur? Karena Indonesia adalah penghasil kelapa nomor 1 di dunia. Sehingga bahan bakunya itu melimpah banget di Indonesia. Biasanya sampai berlebihan akhirnya dilakukan ekspor. Yakni ke Tiongkok, lalu ada Thailand, Malaysia, Sri Lanka, India, dan negara-negara lainnya. Ya, sebagian besar dalam bentuk bahan baku seperti kopra, CCO, kelapa butiran yang tidak memiliki nilai tambah tinggi ya. Sedangkan IP ini memproduksi produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, yakni adalah virgin coconut oil. Biasanya harganya lebih mahal. 1 liter bisa 40.000 teman-teman. Kalau untuk kelapa, biasanya kalau dalam bentuk kelapa butiran itu kan 1 butir biasanya harganya itu 3.000-an. Ya, 3.000-an, 4.000-an. Tetapi kalau diproduksi menjadi minyak kelapa itu 1 liternya bisa 40.000 sehingga harga jualnya lebih tinggi teman-teman. Jadi seharusnya IP ini mungkin ada mengekspor produk mereka sampai ke luar negeri. Karena memang luar negeri ini biasanya konsumsi minyak kelapanya itu agak lebih tinggi. Seperti Tiongkok dan juga di India. Dan juga ini ada beberapa produk daripada mereka, yakni yang tadi kita sebut virgin coconut oil. Lalu ada lagi pure cooking oil, kayaknya kurang lebih sama lah ya. Lalu ada lagi crude coconut oil, lalu yang terakhir copra meal. Ini biasanya adalah sisa-sisa pemrosesan daripada ampas-ampas minyak sehingga bisa dijadikan sebagai pakan ternak, yaitu copra meal. Jadi kalau kita lihat bisnis yang dijalankan oleh IP ini seharusnya dapat bertahan lama sih, karena memang kebutuhan akan kelapa itu tinggi. Kelapa itu terkenal sebagai produk buah-buahan dan juga produk minyak yang cukup sehat, memiliki begitu banyak vitamin, mineral, dan juga dapat mencukupi kebutuhan energi kita karena memiliki kalori yang lebih tinggi, malahan lebih tinggi daripada minyak sawit. Sehingga ya selama kita masih belum makan, pasti IP ini pasti dapat terus menghasilkan cuan. Lalu sekarang kita akan melihat buktinya di dalam fundamental di RT Business. Pertama kita lihat dulu tentang pemegang saham masyarakatnya itu sebesar 21,85%. Masih aman dengan pemegang saham tertinggi yakni adalah PT Lembur Sadaya Investama. Perusahaan yang satu ini, kalau saya baca-baca, ini adalah perusahaan yang berinvestasi di IP cukup besar. Dan juga mereka akan segera melantaikan salah satu saudara daripada IP juga, yakni adalah Elzata. Elzata itu apa? Elzata itu adalah produsen daripada pakaian muslim. Ya, seperti hijab dan lain-lain.
Sehingga pada tahun ini katanya ingin di IPO-kan, maka bisa dibilang bahwa PT Rembursa Daya Investama ini cukup agresif ya. Kita berdoalah semoga IPO-nya dapat lancar dan sehingga IP ini dapat memiliki saudara yang juga bisa sukses. Apalagi kita tahu Indonesia itu memiliki pasar yang sangat baik untuk bisnis yang satu ini ya. Nah, ini beritanya. Lalu, kita akan melihat fundamental daripada IP ini. Mereka IPO pada tanggal 9 Desember 2021. Dengan harga IPO-nya 100 loh teman-teman. Hari ini udah 452. Berarti udah meningkat 4,5 kali lipat. Mantap. Dengan fundamentalnya sebagai berikut, operating profit-nya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan valuasinya PL-nya 713 kali lipat. Udah mahal banget. Karena memang PBV-nya juga mahal, yakni 7,45 kali lipat. Dengan operating profit margin 12% cukup bagus, net profit margin 9%. Ini bisa dibilang ya standar lah ya. Dengan cash ratio-nya 408%. Mantap. Dengan turnover-nya kalau kita lihat di sini itu sebesar 123 miliar rupiah. IP ini bagaimana menurut teman-teman? Kalau bagi saya sendiri sih, IP ini udah terlalu mahal bagi saya. Apalagi meskipun dia IPO dengan harga 100 rupiah pun, itu PR-nya kalau kita lihat mungkin di angka 200 atau 100-an. Itu masih cukup mahal bagi saya. Jadi untuk IP ini saya skip dulu karena memang valuasinya masih mahal. Tapi bidang prospeknya juga cukup cerah. Tapi saya lebih memilih melihat fundamental melalui PR-nya saja. Karena memang banyak perusahaan yang lebih murah daripada IP ini. Demikian pembahasan tentang IP yang hari ini hampir arah naik 20%. Produsen daripada minyak kelapa yang menjadi saingan daripada minyak sawit yang bisa dibilang prospeknya cukup cerah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.